Shalom, saudara, puji Tuhan. Tentunya dengan semangat yang luar biasa, kita kembali datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Kita percaya bahwa dalam setiap ibadah, maka hadirat Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam kedaulatan Tuhan. Haleluya. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kami semua. Selamat bertemu kembali dalam cinta kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, kudanya Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat
Bapa, terima kasih Yesus. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk kembali datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami mulai Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan, biarlah Kau ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus Kau berkati kami semuanya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan Tuhan Yesus firman-Mu, biarlah menjadi suri teladan dalam kehidupan anak-Mu ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mulai untuk kembali muji Tuhan, kita angkat pujian Tuhan Kau berikan cinta-Mu. Tiap hari begitu Tuhan indah dalam hidup kita. Belum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu pujian semusim berlalu. Di harapan
Tuhan, saudara, mari kita akan bersama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kepada kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita dalam puji-pujian dan kami menerima berkat Tuhan di dalam puji-pujian. Sekarang waktunya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Engkau memakai hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan suara hati Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong baik hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu maupun setiap yang mendengar akan firman Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang terlewati, semua akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari kitab Habakuk, ya, kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Saya tekankan kalimat terakhir, yaitu tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kitab Habakuk, ya, bagi yang pernah membaca kitab Habakuk ini, maka kitab ini adalah satu kitab yang unik. Ya, kenapa saya katakan satu kitab yang unik? Karena kitab ini tidak berisi nubuatan langsung yang ditujukan kepada orang-orang Israel, tetapi justru lebih merupakan satu dialog, ya, satu dialog atau tanya jawab antara Allah dengan nabinya, yaitu Habakuk. Saudara sekalian, apa yang hendak kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini? Yehuda, ya, Yehuda itu adalah bagian daripada Israel, di mana mereka merupakan satu kehidupan mereka itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka melakukan banyak sekali kejahatan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dikatakan ketidakadilan. Mereka merusak atau mengancam kehidupan orang-orang benar pada waktu itu. Nah, tentunya orang-orang benar atau umat Allah ini berdoa kepada Allah, meminta satu keadilan terhadap mereka karena perbuatan yang dilakukan oleh banyak dari orang-orang Yehuda terhadap orang-orang benar pada waktu itu. Nah, saudara yang saya kasih, menariknya dalam dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah, Nabi Habakuk mempertanyakan hal ini kepada Allah. Kenapa engkau, artinya Allah, tidak bertindak, tidak memberikan satu keadilan bagi orang-orang benar? Mereka mengalami kekerasan, mereka mengalami ketidakadilan, mereka mengalami hal-hal yang membuat mereka terancam hidupnya. Tapi kenapa Allah berdiam diri dan tidak menjawab akan apa yang didoakan atau apa yang diminta? Saudara, jawaban daripada Allah kepada Nabi Habakuk itu justru membuat Nabi Habakuk merasa sangat bingung. Apa jawaban Allah? Ternyata Allah punya rencana untuk menghukum Yehuda
dengan cara memakai tangan orang-orang Babel atau kerajaan Babel untuk menghukum Yehuda. Nah, justru ini yang membingungkan daripada Nabi Habakuk. Kenapa Allah memakai orang-orang Babel? Kenapa Allah memakai Babel yang justru bangsa kafir dan lebih jahat daripada Yehuda? Ini yang membuat Nabi Habakuk bingung. Kenapa Allah berbuat seperti ini? Seolah-olah Allah membenarkan. Seolah-olah Allah membenarkan bangsa kafir, bangsa yang sangat jahat, lebih jahat daripada Yehuda, untuk dipakai Allah menghukum Yehuda. Nah, inilah yang membuat satu pergumulan, satu pertanyaan besar dalam diri daripada Habakuk. Saudara yang saya kasihi, memang secara manusiawi, secara manusiawi kita sulit untuk bisa memahami akan jalan daripada Allah. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 disebutkan, sebab rancanganku, perhatikan rancangan Allah, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, yaitu manusia, dan jalanmu bukanlah jalanku. Artinya jalan manusia itu bukanlah jalan Allah. Demikianlah firman Allah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang saya kasihi, demikian juga dalam keadaan yang saat ini sedang kita hadapi dengan adanya pandemi COVID-19. Yang kita lihat bersama bahwa itu adalah mendunia. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Saudara, mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan adanya wabah seperti ini? Pandemi COVID-19 yang begitu luas, begitu banyak korban. Ada banyak tangisan, ada banyak ketakutan, ada banyak penderitaan yang terjadi. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mungkin itu merupakan satu pertanyaan dalam diri kita yang juga membuat kita bingung. Kalau tujuannya Tuhan supaya umat manusia itu kembali kepada Tuhan, artinya lebih mencari Tuhan, mungkin kita bisa membuat satu penawaran, Tuhan kenapa harus lewat COVID-19? Apakah tidak ada cara lain yang Tuhan pakai untuk membawa manusia sadar dan kembali kepada Tuhan? Kembali mengenal jalan-jalannya Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan mengatakan bahwa rencana Tuhan, rencana Tuhan itu bukan rencana kita. Dan jalan kita itu bukan jalannya Tuhan. Memang kita tidak dapat memahami akan semuanya itu. Tetapi saya pada pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saudara yang saya kasihi, saya ingin mengatakan bahwa inilah jalan Tuhan. Inilah cara Tuhan. Saya meyakini bahwa sesungguhnya orang yang terkena COVID-19, penentu kematiannya itu bukan karena COVID. Sekali lagi saya menyatakan bahwa COVID-19 tidak menentukan matinya seseorang. Tapi matinya seseorang itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi harus kita pahami bahwa sesungguhnya bukan COVID yang lebih berkuasa dari Tuhan, seolah-olah lebih berkuasa daripada Tuhan karena menentukan kematian, membuat orang takut, membuat orang menjadi mengalami kengerian yang luar biasa, bahkan sampai paranoid begitu takut.
takutnya. Tapi sesungguhnya ketika kita memahami dengan benar bahwa sesungguhnya penentu kematian itu tetap adalah Tuhan. Jadi kita tidak harus mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu saya mendorong setiap kita, saudara yang saya kasihi. Ya, saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah hiduplah dengan iman di jalan Tuhan. Saya tidak ingin membahas apa itu iman, tetapi mari kita perhatikan apa yang terjadi saat ini. Itu adalah jalan yang Tuhan tentukan. Itu adalah rancangan yang Tuhan tentukan. Ya, kita tidak dapat memahami, tetapi yang pasti saya ingin mendorong setiap kita, ya setiap saudara yang mendengar, mari kita hidup dengan iman, percaya kita sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu pasti akan indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita mengalami apa? Saya katakan banyak kesulitan, baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal rumah keluarga kita dan sebagainya, pekerjaan kita. Tetapi tetaplah percaya, tetaplah hidup dengan iman percaya, saudara. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Tetapi akan muncul kebenaran Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Akan muncul pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu tetaplah beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa semua jalannya Tuhan itu yang terbaik. Saudara yang saya kasihi, sekali lagi tetaplah arahkan hatimu hanya kepada Allah. Ya, jangan hatimu dikuasai oleh ketakutan. Memang kita tidak mengerti kenapa ini terjadi, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian mari tetap membangun persekutuan yang erat dengan Allah. Justru saat-saat mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, tetapi disitulah letak di mana kita boleh datang bersujud di bawah kaki Tuhan, meminta kekuatan, meminta hikmat daripada Tuhan, dan terima dengan penuh keyakinan akan semua jalan-jalan Tuhan. Saudara, saya yakin karena pada akhirnya orang-orang yang beriman dan yang setia kepada Tuhan akan keluar sebagai pemenang. Artinya akan mengalami pertolongan Tuhan, akan mengalami pernyataan kasih Allah dalam hidup saudara-saudara. Oleh karena itu, sekali lagi, hiduplah dengan iman percayamu di jalan yang Tuhan tentukan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian. Jalanmu tak terselami oleh segenap hati kami. Namun satu hal yang kupercaya, ada rencana yang indah. Nyanyikan dengan iman percaya, dengan keyakinan kepada Allah, sungguh-sungguh. Jalanmu tak terselami oleh segenap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
heran dan besar bagiku. Bagi kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Haleluya. Sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah. Haleluya. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Sudah lama-lama saat kami tidak mengerti akan rancangan-Mu Tuhan, saat kami tidak mengerti akan jalan-Mu, biarlah iman percaya kami yang akan terus kami pakai untuk menjalani apa yang Tuhan tentukan. Biarlah iman kami akan terus
bertumbuh justru di saat-saat yang seperti ini, semakin kuat, semakin teguh Tuhan. Sehingga kami mengerti bahwa jalan-Mu, rancangan-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya saudara sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa, baik melalui puji-pujian maupun kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah terima pagi hari ini. Oleh karena itu, mari saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian, membuat engkau tetap kuat, engkau tetap beriman dengan teguh, percaya penuh akan rancangan Tuhan, akan jalan Tuhan yang ditentukan bagi setiap kita. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan akan menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.